teman-teman semua, pada pagi hari ini saya akan membahas materi mengenai pengelolaan risiko valuta asing. Risiko valuta asing atau foreign exchange risk adalah potensi kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang. Misalnya, perusahaan Indonesia membeli bahan baku dari Amerika dalam dolar. Jika dolar menguat, biasanya perusahaan otomatis naik. Sebaliknya, kalau perusahaan menjual ke luar negeri, penurunan nilai mata uang asing bisa mengurangi pendapatan setelah dikonversi ke rupiah. Terdapat 3 jenis risiko utama. Yang pertama, risiko transaksi, yaitu muncul dari transaksi yang belum diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah risiko translasi, yaitu terkait penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu risiko ekonomi, yaitu dampak jangka panjang terhadap daya saing perusahaan. Mengapa risiko ini harus dikelola? Karena fluktuasi nilai tukar bisa menggerus margin keuntungan, mengganggu perencanaan anggaran, bahkan mempengaruhi stabilitas perusahaan. Karena itu, manajemen risiko falas sangat penting untuk menjaga kestabilan biaya dan memastikan proyeksi keuangan tetap akurat. Kemudian metode pengelolaan risiko valuta asing itu ada beberapa. Ada dua pendekatan. Yang pertama itu dengan hedging dan dengan non hedging. Strategi hedging atau perlindungan nilai yang pertama itu adalah forward contract, yaitu perusahaan mengunci nilai tukar hari ini untuk transaksi di masa depan. Ini cara paling umum karena sederhana dan sangat efektif. Kemudian yang kedua itu dengan future, mirip forward tetapi diperdagangkan di bursa sehingga lebih transparansi dan terstandarisasi. Kemudian yang ketiga itu menggunakan option, yaitu memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada nilai tukar tertentu. Cocok untuk perusahaan yang ingin fleksibilitas. Nah, kemudian yang terakhir itu ada swap, yaitu pertukaran mata uang dengan kesepakatan untuk membeli dan menjual kembali di waktu tertentu. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi operasional atau non hedging. Nah, yang pertama itu adalah netting, yaitu menggabungkan penerimaan dan pembayaran antar perusahaan grup dalam mata uang yang sama untuk mengurangi kebutuhan konversi falas. Kemudian menggunakan lending dan lending, yaitu mempercepat atau menunda pembayaran tergantung tren nilai tukar agar perusahaan mendapatkan keuntungan dari pergerakan mata uang. Kemudian yang ketiga yaitu currency diversifikasi, yaitu menjabarkan atau menyebarkan exposure ke beberapa mata uang sehingga risiko tidak terpusat di suatu kurs saja. Kemudian pemilihan strategi yang tepat itu bergantung pada beberapa hal. Yang pertama pada transaksi perusahaan, kemudian kedua ada volatilitas mata uang, kemudian yang ketiga ada biaya hedging, kemudian yang keempat adalah kebijakan manajemen dalam risiko internal. Perusahaan biasanya menggabungkan beberapa metode hedging agar perlindungan lebih optimal dan bisa lebih efisien. Dengan memahami risiko dan strategi perlindungan, perusahaan bisa menjaga stabilitas keuangan dan terhindar dari kerugian akibat fluktuasi kurs. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih.